Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, apa kabar? Selamat sore bagi para umat Buddha di seluruh tanah air Indonesia. Pada sore hari ini Bhante berada di Bangkok dengan Yang Mulia Bhante Seri Yutto di Wihara Wat Senanikom di Bangkok. Kemarin berangkat dari Udon Thani sampai Bangkok karena ada urusan beberapa hal yang harus dilakukan yang berhubungan dengan Indonesia. Ada hal yang harus diceritakan sedikit sebagai orang yang ingin menyampaikan apa yang Bhante kerjakan di Thailand pada waktu belum bisa berangkat ke Indonesia. Sehubungan dengan Yang Mulia Bhante Mahakiati Kun yang telah meninggal dunia di Wihara Siddhartha di Serpong, Indonesia. Maka tugas sekarang Bhante sebagai Ketua Pembina Yayasan Siddhartha harus ada keperluan untuk berubah anggota yayasan dan nama-nama anggota yayasan. Sehubungan dengan wafatnya Bhante Mahakiati Kun, maka sedang urus surat tentang panitia anggota yayasan menjadi yang baru. Maka datang ke Bangkok dapat urus surat-surat dan juga untuk servis badan sedikit. Karena sekarang Bhante sudah tua, sudah 66 tahun, sering sakit lutut. Maka untunglah kemarin dapat bantuan dana dari umat, khususnya dari Lina, umat Buddha Metta yang membantu kirim dana sebagian untuk servis badan Bhante. Maka hari ini pergi untuk suntik lutut yang ada suara krok-krek itu berarti tulangnya sudah infeksi atau kurang oli kurang oli, jadi perlu tambah oli. Maaf. Maka sekarang ini sudah santai-santai sore, tidak punya apa-apa, kita ingin membahas tentang apa yang kita perlu dibahas sebagai dhamma dalam keluarga. Bukan khotbah ya, hanya tukar pikiran santai-santai saja bahwa sebenarnya kita jangan membiarkan ketakutan kita saat ini untuk menghancurkan masa depan dan impian kita. Kenapa Bhante berani mengatakan demikian? Jangan membiarkan saat ini menjadi ketakutan bagian kita. Karena ketakutan itu timbul dari kesalahan dalam perbuatan kita sendiri barangkali. Maka lebih tepat Bhante bermaksud jangan membiarkan kesalahan masa lalu untuk menakutkan hidup kita hari ini. Apalagi jangan membiarkan ketakutan kita atas kesalahan tersebut menghancurkan masa depan dan impian kita. Kebanyakan kita sering merenungkan tentang kesalahan masa lalu barangkali apabila kita pikir masa lalu yang kita pernah berbuat salah,
terhadap siapa saja, barangkali terhadap orang yang kita sayang, kita cintai, seperti ayah, ibu, bapak, mama, kakek, nenek, barangkali tentang guru, tentang orang lain. Lalu kita setelah lakukan baru sadar, baru anggap oh itu sudah salah. Kalau sudah ingat kesalahan tersebut, akhirnya timbullah ketakutan bahwa oh ini mungkin menghancurkan hidup kita, ini kita akan tidak akan maju. Maka lebih baik Bante kira Anda harus berubah sifat menjadi orang yang berani untuk menerima kesalahan tersebut dan tidak mengulangi lagi tentang perbuatan yang telah tahu bahwa itu tidak pantas, tidak bagus. Maka saat ini marilah kita membuat pikiran kita setelah sadar, setelah kita bangun, kita membuat pikiran kita menjadi segar. Jangan sering merenungkan tentang kesalahan tersebut. Kalau hidup kita sering mengulangi atau menoleh ke masa belakang, terlalu sering, lalu akibat dari sering menoleh ke belakang, kesalahan tersebut membuat kita sedih, tidak bahagia, itu tidak ada gunanya. Maka lebih baik kita biarkan saja, jangan mengurangi, jangan berpikir lagi. Sudah tahu itu salah, biarkan saja, jangan takut, karena kita sudah siap untuk membangun kesadaran kita menjadi lebih baik lagi. Maka membuatlah pikiran Anda menjadi megar seperti bunga teratai menerima sinar matahari dengan membuka bunganya untuk menerima sinar terang, sinar baru yang akan datang. Hidup kita itu sama dengan upamakannya. Karena kalau kita bisa membuat pikiran kita menjadi megar, menjadi terbuka, kita bisa menghancurkan kesedihan, kesalahan tersebut menjadi lenyap. Apabila semua itu lenyap, itu berarti otomatis kita membangun hidup kita menjadi hidup baru, pemikiran baru, dan apa yang kita merencanakan, impian kita menjadi lebih baik. Maka lebih baik kita harus coba mulai. Seharusnya kita harus berpikir positif bahwa kita ini mampu, aku mampu. Anda sekalian jangan menganggap bahwa aku tidak bisa. Aku tidak bisa melakukan sesuatu apabila Anda belum mulai kerja, belum mulai turun tangan. Lalu tiba-tiba mengatakan, oh aku nggak bisa. Itu salah. Salah untuk orang yang ingin maju dalam hidupnya. Maka Anda harus maju dan baru berubah. Pemikiran negatif demikian dibiarkan saja. Kalau kita merasa takut ini itu, takut komentar orang, mana mungkin kita bisa kerjakan. Maka kita harus mulai berani. Apabila kita hal itu kita sudah merenungkan dan membandingkan, memeriksakan bahwa itu akan bermanfaat dan bermanfaat bagi orang lain pada umumnya. Maka Anda bisa terima enggak yang saya terangkan? Tolong untuk pikir lagi bahwa jangan membiarkan kesalahan masa lalu membuat kita merasa takut. Jangan membiarkan ketakutan tersebut
menghancurkan masa depan dan impian kita. Marilah kita mulai, jangan takut. Orang yang sukses, kesuksesan itu bukan timbul dari ketakutan. Betul gak? Kesuksesan seseorang itu timbul dari kepercayaan dalam diri sendiri. Lalu kepercayaan dalam diri sendiri itu mulai dari mana? Mulai dari praktek dan melatih diri bahwa hal-hal yang akan kita lakukan itu kita sudah training, sudah praktek, sudah tahu cara. Bukan turun tangan tanpa alasan, tanpa praktek, tanpa latihan sendiri. Kalau kita sudah yakin demikian, baru turun tangan, lakukan. Kita akan menikmati kesuksesan di kemudian hari. Ya, contohnya seperti kemarin, Bhante pergi ke sebuah lokasi dengan Bhante Kanta Dhammo atau Bhante Wawan dan Bhante Uthai pergi ke Provinsi Nong Bua Lampu untuk merencanakan membuat tanah untuk kepentingan umat murid saya dari Indonesia seperti Bhante Kanta Dhammo atau Wawan, orang Cirebon yang sekarang upasambana di Thailand, dan Bhante yang lainnya seperti Bhante Kunadhammo yang di Wihara Wat Panakam Noi, dan murid yang lainnya Bhante Robert juga. Mereka praktek di sana. Maka saya kira sebagai ketua Dhamma Duta yang punya murid kebanyakan dari Indonesia, saya menyiapkan tempat praktek buat mereka. Itu. Maka saya ajak mereka lihat tempat, lalu saya berani setelah bertimbangkan bahwa apabila tanah ini sudah jadi milik kita, murid kalau datang dari Indonesia bisa tinggal praktek di sana. Harga tanah juga ya diusahakan oleh Yayasan Buddha Mamaka yang dipimpin oleh Bhante Khamsai, Bhante Dhammawudo, dan ada stafnya banyak juga seperti Raymond, seperti Bu Susi, Pak Joni, Ibu Natalia, dan yang lainnya. Nah, besok lusa saya akan laporkan tentang panitia yang luhur ini yang ingin membantu saya. Maka ini menjadi contoh bahwa kalau kita takut belum turun tangan, lalu nggak bisa, aku nggak bisa, nggak mungkin bisa dapat mewujudkan. Tapi kalau kapan kita mulai, pasti ada orang yang bantu. Sebagai contohnya dari Wihara Wat Pasum Pratana di Provinsi Saraburi yang telah terjadi, maka saya kasih nama waktu pergi sama Bhante Seri, Bhante Subacaro, Bhante Tita Sado, dan umat yang lainnya mewujudkan wihara pertama di Saraburi dengan jarak dari Bangkok 2 jam. Sudah menjadi wihara yang untuk menerima semua murid, baik bhikkhu, samanera, dan para umat dari mana saja Indonesia ya bisa menyaksikan dan tinggal tempat di sana bisa. Ini dekat Bangkok. Seperti pada waktu sebelum masa wasanya ada seorang perempuan namanya Vivi dan adiknya yang coba papaca samanera sementara pernah praktek tinggal di wihara di sana. Dia senang sekali karena lokasinya luas kurang lebih 10 hektar sudah tersedia di Provinsi Saraburi. Itu namanya Wihara Wat Pasum Pratana, artinya wihara tercapai cita-citanya. Karena cita-cita saya ingin bangun wihara untuk kenang-kenangan
umat Buddha di Indonesia. Maka sekarang seandainya murid saya satu orang satu wihara, ini saya mewujudkan tanah 2 hektar lagi untuk pada yang lain. Siapa saja yang mau tinggal di Provinsi Nong Bua Lampu, kita sediakan dengan harga tanah juga agak murah, 21.000 per meter. Ada enggak harga tanah di Indonesia 1 meternya 21.000? Maka saya berani ambil keputusan untuk kesuksesan, kedamaian, kesenangan murid saya dari Indonesia di kemudian hari. Maka kalau siapa ingin tahu tentang apa yang lebih jelas dari ini, bisa mengikuti Facebook saya yang sering ada keterangan. Barangkali bisa melakukan kebajikan. Jangan takut, karena kebajikan itu berarti kebahagiaan. Maka jangan takut berbuat kebaikan. Kalau kita takut, nggak mungkin bisa sukses semuanya. Tidak bisa. Maka kita harus berani. Baiklah saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini saya sudah memberikan topik bahwa janganlah membiarkan kesalahan masa lalu membuat Anda menjadi orang penakut atau membuat kita takut pada saat ini, dan jangan membiarkan ketakutan saat ini menghancurkan masa depan dan impian kita, hancur semua. Jangan takut, tetapi sebaliknya kita hapuskanlah kesalahan masa lalu. Jangan sering ulang berpikir hal-hal yang perlu dipikir, yang lain masih banyak. Kenapa sering pikir masa lalu? Buang saja. Lalu kita melangkah kaki ke masa depan. Masa lalu telah berlalu bagaikan mimpi. Masa depan akan datang, itu akan menunjukkan kita maju dengan melakukan masa sekarang dengan teliti dan pertimbangkan bahwa hal itu akan bermanfaat bagi kita dan orang lain. Lalu langsung turun tangan, langsung bertindak, kita akan sukses. Karena waktu tidak menunggu kita lagi. Banyak orang yang gagal dalam hidup karena tunggu dulu, nanti dulu. Itu alasan orang yang gagal. Maka sebagai murid Sang Buddha, kita harus ingat Sang Buddha. Sang Buddha tidak pernah bimbang. Tidak pernah bimbang. Tapi harus ada kepatokan, keputusan yang pasti setelah ada pertimbangkan. Kalau kita terlalu menjadi orang yang bimbang, nggak bisa sukses. Baiklah, semoga Anda sekalian hidup bahagia dalam Buddha Dharma. Dan dengan ini saya mendoakan semoga Sang Tiratana melindungi Anda sekalian hidup bahagia untuk masa depan akan datang, membuat diri kita menjadi orang yang sadar dan membuka hati kita yang lebar untuk melakukan kebaikan semuanya. Namo Buddhaya.